Akun anonim TikTok Galianda 16 mendadak menjadi sorotan setelah mengunggah tudingan dugaan pungli yang menyeret nama salah satu staf lembaga pemasyarakatan kelas 2A Galianda, Muhammad Faza Pandu Negoro. Unggahan yang cepat menyebar di media sosial itu langsung memicu pertanyaan publik sejauh mana pengawasan dan integritas di dalam lapas benar-benar berjalan. Menyikapi viralnya tudingan tersebut, Kepala Lapas kelas 2A Galianda Beni Nurrahman akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media. Dalam keterangannya, pihak lapas menegaskan tidak ada praktik pungli seperti yang dituduhkan di media sosial. Pihak lapas berdalih, pegawai yang dituding hanyalah staf jaga yang bertugas dalam pengamanan dan penegakan disiplin warga binaan, sehingga dinilai tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan keuangan atau pungutan di dalam lapas. Tak hanya itu, Kalapas juga menduga viralnya tudingan tersebut berkaitan dengan persaingan tender pengelolaan kantin di lingkungan lapas. Namun, penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sebab, munculnya isu persaingan pengelolaan kantin dinilai mengindikasikan adanya persoalan yang lebih dalam terkait tata kelola dan pengawasan di dalam lapas. Petugas kami tidak merasa dan tidak pernah mengakui apa yang dituduhkan. Karena beliau ini posisinya petugas pengamanan. Ya. Mungkin kalau saya bilang terlalu jauh dia. Kalau untuk menyangkut ke arah yang dituduhkan, karena yang bersangkutan ini kan punya atasan langsung, dia hanya posisi staf, ya, dan petugas pengamanan biasa, sama seperti yang lain. Jadi hasil pemeriksaan tadi, Pak Wahyu sudah melaporkan ke saya bahwa apa yang dituduhkan di medsos yang beredar ini itu tidak benar. Ini kan akun TikTok, itu kan akun TikTok liar, kita bisa katakan seperti itu ya, karena orangnya kita tidak tahu, siapa dia kita tidak tahu. Hanya menebar pesuara aja, hanya menebar isu, yang menebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Ini hanya dugaan ya, hanya dugaan saja. Berita-berita negatif kepada personal tersebut timbul setelah yang bersangkutan memenangi tender kantin beberapa bulan yang lalu. Penjelasan pihak lapas tersebut belum sepenuhnya meredakan kecurigaan publik. Di tengah berulang kalinya kasus pelanggaran yang mencuat di berbagai lapas di Indonesia, masyarakat kini menuntut pengusutan yang lebih terbuka, objektif, dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal semata. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Nasional Anti Narkotika Lampung Selatan, Rusman Effendi menilai klarifikasi internal tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan publik. Menurut Rusman, aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki dugaan tersebut, meski belum ada laporan resmi dari pihak manapun. Sebab, menurutnya, dugaan pungli merupakan delik umum yang dapat langsung ditelusuri oleh kepolisian apabila sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan ia menilai, jika tudingan itu terbukti benar, kecil kemungkinan praktik tersebut berjalan hanya oleh satu orang saja. Hal ini memunculkan dugaan adanya pola pelanggaran yang terstruktur, serta lemahnya pengawasan di dalam lembaga permasyarakatan. Itu kan tidak objektif ya, lebih kepada dia ada rasa, namanya manusia, dia ada naluri sebagai pimpinan di situ, subjektif, ingin melindungi lembaga, ingin menjaga nama baik. Yang paling bagus itu jangan lembaga, jangan lapas, tetapi aparat penegak hukum, jadi objektif. Dari eksternal, pihak lapas ini kalau memang merasa itu tidak benar, lapor ke aparat penegak hukum, sehingga ini bisa diungkap siapa pelakunya. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, harus bertindak cepat untuk mengungkap ini. Ini bukan lagi masalah delik aduan, ini sudah menjadi konsumsi publik. Sebaiknya, seharusnya aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap ini. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang beredar itu, ada dugaan kita perbuatan ini tidak berdiri sendiri, tapi dilakukan secara struktur ya. Tidak mungkin seorang diri bisa mengkoordinir semua blok. Kalau menurut cerita itu kan semua blok dikenakan kepada semua napi tulisan berita itu. Nah kalau ini betul, berarti tidak mungkin ini akan berdiri sendiri. Satu orang pelakunya nggak mungkin. Mustahil dia bisa mengkoordinir sekian banyak blok. Jadi ini pasti dilakukan secara terstruktur, dilakukan oleh beberapa orang. Nah, jadi supaya ini segera menepis isu-isu ini,
jalan yang terbaik, ungkap segera. Aparat penegak hukum mengungkap. Boleh lembaga lapas yang melapor, boleh juga tanpa diminta aparat penegak hukum langsung mengambil tindakan, ungkap. Kalau ada niat, ini bergantung kepada niat ya. Perkara ini sangat mudah untuk diungkap. Kan sudah ada akunnya, walaupun itu akun palsu, akun bodong, sangat mudah dilacak. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai langkah penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun viralnya dugaan pungli ini kembali menjadi catatan buruk bagi citra lembaga pemasyarakatan yang selama ini kerap disorot terkait transparansi dan pengawasan internal. Publik ini menunggu apakah dugaan ini akan diusut hingga tuntas secara terbuka dan menyeluruh atau kembali berakhir sebatas klarifikasi di balik tingginya tembok penjara. Dari Lampung Selatan, Marcel, Delta TV melaporkan.